Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup B. Di sini kami akan menjawab terkait soal-soal yang telah diberikan pada chapter 9. Selanjutnya, berikut merupakan kelima anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sekar Karwi, yang kedua ada Brian, yang ketiga ada Zulham, yang keempat ada Siti Nurzalika, dan yang kelima ada Muhammad Akbar Maulana. Saya Siti Nurzalika dengan NPM terakhir 203. Di sini saya akan membahas soal P9.1. Dalam soal terdapat tabel diketahui meja jadi ABCD dengan harga jual katalog 2022 masing-masing 450 euro, 480 euro, 900 euro, dan 1050 euro. Untuk biaya FIFO per daftar persediaan pada akhir Desember, masing-masing item sebesar 470 euro, 450 euro, 830 euro, dan 960 euro. Lalu diketahui juga estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual masing-masing item sebesar 50 euro, 110 euro, 260 euro, dan 200 euro. Lalu diketahui harga jual katalog 2023 sebesar yang A 500 euro, B 540 euro, C 900 euro, dan D 1200 euro. Lalu instruksinya ditanyakan berapa jumlah masing-masing dari keempat meja tersebut yang harus muncul dalam inventaris perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan yang lebih rendah antara biaya FIFO atau nilai realisasi bersih untuk penilaian inventaris berdasarkan masing-masing item. Untuk pembahasannya akan saya bahas di slide selanjutnya. Saya akan menjawab soal P9.1. Dari soal karena mengasumsikan bahwa perusahaan mengadopsi LCNRV, artinya persediaan akhir diambil dari stok yang terakhir kali masuk. Maka harga jual yang dipakai adalah harga jual katalog 2023 karena merupakan persediaan yang terakhir. Dalam slide dapat dilihat langkah yang pertama yaitu menentukan NRV-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu dari harga jual katalog 2023 dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, lalu akan ketemu NRV-nya. Untuk meja A, harga jualnya 500 euro, dikurangi estimasi biaya 50, NRV-nya 450. Untuk meja B, harga jualnya 540 euro, estimasi biayanya 110, NRV-nya ketemu 430 euro. Untuk meja C, harga jualnya 900 euro, estimasi biayanya 260 euro, NRV-nya menghasilkan 640 euro. Untuk meja D, harga jualnya 1.200 euro, estimasi biayanya 200, NRV-nya menjadi 1.000 euro. Lalu untuk yang langkah kedua, yaitu kita membandingkan antara biaya FIFO dengan NRV. Lalu dicari untuk biaya yang paling rendah. Dari meja A, B, C, D, untuk biaya FIFO-nya masing-masing 470 euro, 450 euro, 830 euro, dan 960 euro. Lalu dibandingkan dengan nilai NRV yang dilihat pada tabel angka 1. Lalu untuk persediaan nilai akhirnya itu dilihat dari yang paling rendah. Untuk meja A senilai 450 euro, untuk meja B 430 euro, meja C 640 euro, dan meja D 960 euro. Jadi, jika Reimers SE menerapkan metode Lower of Cost or Net Realizable Value atau LCNRV pada masing-masing item persediaan, maka jumlah total persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2023 adalah sebesar 2.480 euro. Berikut merupakan instruksi yang ada di P9.2. Selanjutnya akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Zulham Muhammad Rizky dengan NPM 240 130 10056. Di sini saya akan menjawab terkait soal yang ada di
P9.2 chapter 9. Jadi di sini kita diberikan data persediaan dari Garcia Home Improvement per 31 Mei 2022. Data tersebut mencakup harga perolehan kos dan juga net realizable value atau NRV dari 4 jenis barang. Yang pertama yaitu ada aluminium siding, cedar shake siding, louvered glass doors, dan thermal windows. Kemudian karena perusahaan ini menggunakan metode lower of cost or net realizable value atau LCNRV, maka untuk setiap barang ini kita harus membandingkan antara cost dan NRV-nya. Lalu kita pilih nilai yang paling rendah untuk dijadikan nilai akhir persediaan. Setelah itu kita hitung total nilai persediaan berdasarkan LCNRV per item sebagai berikut. Jadi di sini ini untuk aluminium siding cost lebih besar daripada NRV. NRV-nya lebih kecil. Jadi kita untuk LCNRV-nya kita ambil dari NRV yaitu sebesar 56.000. Kemudian untuk cedar shake siding lebih besar nominal NRV-nya sebesar 84.800. Kita masukkan ke dalam NRV. Kemudian untuk louvered glass doors ini lebih kecil pada nilai cost-nya, maka nilai cost-nya ini sebesar 112.000. Kita masukkan ke dalam LCNRV-nya. Kemudian yang terakhir yaitu ada thermal windows yang nilainya sama yaitu sebesar 140.000. Kita masukkan saja ke langsung LCNRV-nya. Jadi nilai untuk LCNRV setelah ditotal yaitu sebesar 392.800. Kemudian kita langsung saja membandingkan total dari LCNRV dengan total cost awal seluruh persediaan, yaitu total awal persediaannya itu sebesar 408.000. Kemudian selisih antara cost dan LCNRV inilah yang disebut sebagai allowance to reduce inventory to NRV, yaitu 408.000 dikurangi 392.800, yaitu sebesar 15.200. Jadi untuk saldo yang benar per 31 Mei 2022 yaitu adalah sebesar 15.200. Jadi untuk A1 ini jawabannya adalah 15.200. Selanjutnya di sini dari soal ini diberitahu bahwa saldo allowance sebelumnya yaitu adalah sebesar 27.500. Namun berdasarkan perhitungan baru ini kita hanya butuh sebesar 15.200, yang artinya perusahaan ini terlalu banyak mencadangkan sebelumnya. Nah, karena kelebihan cadangan itu, kita diperbolehkan untuk menguranginya. Dan pengurangan ini akan dicatat sebagai keuntungan gain dalam laporan laba rugi. Yaitu selisihnya adalah 27.500, kita kurangkan dengan 15.200. Hasilnya adalah 12.300. Maka gain yang diakui pada tahun fiskal yang berakhir 31 Mei 2022 adalah sebesar 12.300. Maka untuk jawaban A2 yaitu adalah sebesar 12.300. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana dengan BEM akhir 377. Di sini saya akan menjawab pertanyaan P9.2 nomor B1 yang soalnya adalah menjelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV seperti yang berlaku untuk inventory. Jadi untuk rasional yang digunakan LCNRV adalah untuk alasan utama untuk mencerminkan nilai persediaan yang lebih akurat dan realistis, untuk menghindari overstatement nilai persediaan, untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan tidak melebihi nilai yang dapat diperoleh dari penjualan. Untuk dampaknya sendiri pada laporan keuangan adalah nilai persediaan yang dilaporkan lebih akurat dan realistis. Dan untuk laba yang dilaporkan akan lebih akurat dan realistis. Untuk kualitas laporan keuangan akan menjadi meningkat. Perkenalkan, saya Sekar Karifidi 1 dengan NPM 22013010015
Di sini saya akan membahas contoh soal, yaitu PT United Machinery merupakan perusahaan penjual mesin berteknologi tinggi. Total persediaan yang dimiliki oleh perusahaan sebanyak 200 unit dengan nilai pasarnya yaitu 4.200.000 per unitnya. Dari 200 unit ini, sekitar 3% barang mengalami kerusakan dengan biaya perbaikan 100.000 per unit dan biaya penjualannya senilai 50.000 per unit. Buatlah perhitungan nilai NRV perusahaan. Pertama, kita akan menghitung NRV unit yang rusak terlebih dahulu dengan cara 200 dikalikan dengan 3% sehingga ditemukan unit yang rusak sebanyak 6. Harga besi per unitnya dihitung dengan cara 4.200.000 yang merupakan nilai pasar dikurangi dengan 100.000 yang merupakan biaya perbaikan dikurangi dengan 50.000 yang merupakan harga jualnya, sehingga harga bersih per unit untuk unit yang rusak yaitu 4.050.000. Untuk mencari NRV unit yang rusak, caranya yaitu 4.050.000 dikalikan dengan 6 sehingga menghasilkan nilai sejumlah 24.300.000. Untuk menghitung NRV unit yang bagus, kita harus mencari unit yang tersisa terlebih dahulu dengan cara 200 dikurangi dengan 6 sehingga jumlahnya yaitu 194. Harga bersih per unitnya berarti 4.200.000 dikurangi dengan harga jualnya yaitu 50.000 sehingga mendapatkan harga bersih per unit untuk unit yang bagus yaitu 4.150.000. Untuk menghitung NRV unit yang bagus yaitu 4.150.000 dikalikan dengan 194 sehingga menghasilkan 805.100.000. Total NRV-nya berarti NRV barang yang rusak dengan NRV barang yang bagus ditambahkan yaitu 24.300.000 ditambah dengan 805.100.000 sama dengan 829.400 juta. Perkenalkan, nama saya Brian Milenta Anugrah dengan MPM 220130101147. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal nomor 2. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan dagang yang bernama Cahaya Abadi memiliki 800 unit produk elektronik berjenis Z. Pada tanggal 31 Desember tahun 2025, informasi terkait produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan atau biaya per unit sebesar 120.000. Yang kedua, estimasi harga jual per unit di pasar sebesar 150.000. Dan yang ketiga, estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menjual produk per unit termasuk biaya perbaikan kecil, biaya pemasaran, dan biaya pengiriman sebesar 40.000. Berdasarkan informasi di atas, hitunglah nilai persediaan produk Z menggunakan prinsip Net Realizable Value atau NRV. Selanjutnya untuk menjawabnya yaitu langkah pertama yaitu menghitung NRV per unitnya dengan rumus estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan penjualan, maka NRV per unitnya yaitu 150.000 dikurangi 40.000 sama dengan 110.000. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua membandingkan NRV dengan biaya perolehan per unit. Prinsip lower of cost or NRV atau LCNRV menyatakan bahwa persediaan harus dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan NRV. Biaya perolehan per unit yaitu 120.000 dan NRV per unitnya 110.000. Jadi biaya terendahnya yaitu NRV per unit. Dan langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai persediaan akhir. Karena NRV-nya lebih rendah, jadi biaya perolehan nilai persediaan produk Z akan dicatat sebesar NRV. Nilai persediaan akhir yaitu jumlah unit dikali NRV per unit. Nilai persediaan akhir sama dengan 800 unit dikali 110.000, karena yang terendah yaitu 110, maka hasilnya 88 juta.